Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Rais dari kelompok 5 mencoba menjelaskan tentang etika Islam dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum saya menjelaskan tentang etika Islam dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi, alangkah baiknya saya menjelaskan tentang apa itu etika. Etika adalah sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Jadi, etika ini sangat penting dalam kehidupan manusia karena etika ini bisa menunjukkan watak seseorang. Apakah seseorang itu baik, apakah seseorang itu buruk. Itulah yang dimaksud dengan etika. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang etika Islam mengenai produksi. Sebelum saya menjelaskan etika Islam mengenai produksi, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu apa itu produksi. Produksi merupakan sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi semenjak penghuni planet ini lahir. Para ekonom mendefinisikan produksi sebagai sebuah cara untuk menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Jadi, produksi ini sebagai sebuah cara untuk menciptakan kekayaan secara yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam hanya memperbolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur, dan cara yang bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah sangat dicela. Karena Islam tidak suka dengan usaha yang tidak adil. Dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Demikian pula konsumsi. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Jadi tujuan utama dari produksi ini untuk kemaslahatan umat atau untuk kemaslahatan manusia, agar manusia itu terhindar dari yang namanya kefakiran. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi tujuan utama dari produksi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip produksi dalam Islam. Ada beberapa prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, motivasi berdasarkan keimanan. Aktivitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha muslim terkait dengan motivasi keimanan atau keimanan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan balasan di akhirat nanti. Jadi, prinsip produksi yang pertama itu adalah motivasi berdasarkan keimanan. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan ridho Allah dan balasan di akhirat nanti. Yang kedua, produksi berdasarkan azas manfaat dan maslahat. Seorang muslim dalam menjalankan produksinya tidak semata mencari keuntungan saja. Akan tetapi, produksi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, produksi ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kemaslahatan diri sendiri. Yang ketiga, mengoptimalkan kemampuan akhlaknya. Seorang muslim harus menggunakan kemampuan akalnya, serta profesional dalam mengelola sumber daya, karena faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya tidak terbatas. Manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Selanjutnya, yang keempat, adanya sikap tawazun. Produksi dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun atau keberimbangan antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. Jadi, dalam etika dalam produksi ini salah satunya harus ada sikap tawazun. Karena harus ada keseimbangan antara
si pengusaha dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harus optimis. Seseorang produsen muslim seseorang muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam, tidak membuatnya menjadi kesulitan. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya dan telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhluknya tersebut, termasuk manusia. Jadi harus optimis dan harus mensyukuri yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya syukurilah nikmatku kata Allah, maka akan kutambah. Dan jika engkau kufur akan nikmatku kata Allah, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi harus optimis dalam produksi ini. Dan salah satunya juga harus mensyukuri nikmat Allah. Selanjutnya adalah menghindari praktik muslim yang haram. Dalam suatu usaha, produsen harus menghindari yang namanya praktik yang haram. Seorang produsen muslim Islam menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram dan riba, pasar gelap dan spekulasi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk pahala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat membenci yang namanya praktek haram, karena tidak ada unsur yang diajarkan oleh ajaran Islam di dalamnya. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang etika perilaku produksi menurut Islam. Proses produksi merupakan urat nadi dari kegiatan untuk menciptakan produk. Karena jika proses produksi terhambat, maka sirkulasi kegiatan ekonomi tidak akan sempurna. Jadi, produksi merupakan pondasi agar sebuah produk itu tercapai. Hal ini menjadi titik pandangan dalam Islam agar proses produksi berjalan lancar. Maka Islam menekankan etika yang harus dipahami pada proses produksi, yang sebaiknya senada dengan titik dasar munculnya filsafat etika dalam bisnis, yang juga berorientasi pada produksi dalam Islam, yang meliputi yang pertama, keesaan berhubungan dengan konsep tauhid, termasuk aspek ekonomi juga diatur di dalamnya. Hal ini merupakan dimensi vertikal Islam. Yang kedua, keseimbangan yang ditunjukkan untuk menciptakan aturan yang terbaik, termasuk keseimbangan dalam bidang ekonomi yang ditunjukkan pada kesadaran. Yang ketiga, kehendak bebas Islam mengajarkan hidup tanpa tekanan dalam semua hal, termasuk dalam lingkup ekonomi. Manusia memilih apapun jalan untuk hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan apa yang ia pilih. Jadi manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, asal masih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, tanggung jawab Muslim ditekankan untuk memperhitungkan segala sesuatu yang akan dilakukan. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, prinsip ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Ia mempunyai sifat berlapis ganda dengan berfokus baik pada tingkat mikro maupun tingkat makro. Yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Yang kelima, kebijakan ihsan atau tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain tanpa adanya sesuatu kewajiban tertentu. Jadi, tindakan memberikan keuntungan kepada orang lain tanpa ada sesuatu kewajiban tertentu. Itulah etika Islam dalam produksi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sultan. Kepada Sultan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada teman kita Amin Rais yang sudah menyampaikan atau menjelaskan etika Islam mengenai produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan etika Islam mengenai distribusi dan konsumsi. Yang pertama adalah distribusi.
Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara antara produsen dan konsumen dari berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen ini terdapat perantara, yaitu wholesaler atau yang disebut sebagai agen, yaitu tugasnya untuk melayani transaksi atau melayani para pembeli. Selanjutnya, distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar atau mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Adapun selanjutnya adalah tujuan distribusi dalam Islam. Dalam ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat kita katakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan syariat Islam. Adapun di antara distribusi ini tujuan yang paling mencolok yaitu adalah tujuan dakwah. Tujuan dakwah ini disebut sebagai dakwah adalah yaitu untuk menyatukan hati masyarakat dalam mengetahui tentang distribusi dalam Islam. Di antaranya adalah contoh yang paling jelas yaitu adalah bagian mu'allaf di dalam zakat. Bagian mu'allaf di dalam zakat, di mana mu'allaf itu ada kalanya sebagai orang kafir dahulunya, sehingga dia mu'allaf dan menjadikan Islam sebagai agama yang paling benar di antara semua agama di dunia ini. Distribusi juga disebut sebagai marketing dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Sebelum orang mengenal ilmu disiplin tentang marketing, Al-Quran sudah terlebih dahulu mengetahui atau menentukan tentang marketing. Disebutkan juga dalam ilmu marketing ini adapun persyaratan yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah memiliki daya analisis yang bagus terhadap calon konsumennya. Yang kedua, konsep ini sejalan dengan apa yang telah kita rencanakan. Adapun firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekonomi Islam mengenai konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan mengurangi atau menghabiskan suatu daya guna benda baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun bagi makhluk hidup lainnya untuk tidak diperdagangkan. Konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu benda, suatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Contohnya seperti makan di warteg atau makan di pedagang kaki lima gitu kan, seperti bakso, soto, sate, mie ayam dan lain sebagainya.
Adapun konsep ekonomi Islam, konsep konsumsi ekonomi Islam. Perspektif Islam konsumsi memiliki pengertian yang sama dengan pengertian yang di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupnya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dan konsumsi itu sendiri. Cara penyampaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang atau harta. Kalau dalam bahasa Islamnya disebut dengan mal. Mal merupakan suatu barang yang dicintai manusia dan dapat digunakan atau dibutuhkan pada saat kita membutuhkannya. Harta dibedakan secara materi dan nilai. Harta dari segi hak-haknya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah harta milik Allah. Harta milik Allah yang pada dasarnya adalah mutlak untuk Allah. Mutlak untuk Allah. Manusia hanya diberi kesempatan sementara untuk memiliki dan menggunakannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Quran surat An-Nur ayat 33. Selanjutnya adalah harta milik pribadi. Harta milik pribadi yang tidak boleh disentuh atau diganggu kecuali dengan seizin pemiliknya. Perpindahan kepemilikan dapat terjadi kapanpun melalui akad jual beli yang telah disepakati bersama. Adapun yang ketiga adalah harta milik umum. Konsekuensi harta milik bersama adalah dengan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok dengan tetap memberikan kompensasi kepada pemilik harta tersebut sehingga tidak merugikan hak-hak pribadi mereka. Baiklah, cukup sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan jagal mohon dikoreksi untuk teman-teman maupun kepada dosen pembimbing. Saya Sultan dan teman saya Amin Rais mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.